Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelis Aidatul Umal Mukmina. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul negara. Pengertian bentuk negara. Bentuk negara dapat diartikan sebagai sistem atau struktur yang digunakan oleh suatu negara dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, termasuk bagaimana kedaulatan dijalankan dalam wilayah negara tersebut. Dengan kata lain, bentuk negara tidak hanya berbicara tentang siapa yang memerintah, tetapi lebih kepada bagaimana sistem pemerintahan itu dibangun dan dijalankan secara menyeluruh. Bentuk negara sering diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada pemerintah pusat, meskipun dalam pelaksanaannya dapat menerapkan sistem desentralisasi dengan memberikan kewenangan tertentu kepada daerah. Yang kedua, negara serikat merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki otonomi luas dan kewenangan sendiri, tetapi tetap berada dalam satu pemerintahan federal. Negara berdasarkan konsep ini ada dua, yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Pemerintah pusat merupakan yang tertinggi, serta satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bagian pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu kepala daerah yang diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Yang kedua, negara serikat. Negara serikat disebut juga negara federasi. Federasi berasal dari kata Latin yaitu foedus, yang berarti perjanjian atau persetujuan. Dalam federasi atau negara serikat, dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik. Ikatan di mana akan mewakili mereka sebagai keseluruhan. Dalam negara serikat, anggota-anggotanya tidak memiliki kedaulatan penuh sebagaimana negara merdeka, melainkan hanya memiliki kewenangan terbatas sesuai dengan konstitusi federal. Negara berdasarkan subjek kekuasaan. Bentuk negara berdasarkan subjek kekuasaan merupakan salah satu cara untuk memahami bagaimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipegang dan dijalankan dalam ilmu kewarganegaraan. Konsep ini menekan pada siapa yang menjadi pusat kekuasaan, apakah individu, kelompok tertentu, atau seluruh rakyat. Berdasarkan hal tersebut, bentuk negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain. Yang pertama, monarki. Negara monarki adalah bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja atau ratu sebagai kepala negara. Negara sistem ini, kedudukan kepala negara umumnya diperoleh secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan keluarga kerajaan, sehingga tidak melalui proses pemilihan umum seperti dalam sistem republik. Yang kedua, negara oligarki. Negara oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan sekelompok kecil orang atau elit tertentu yang memiliki pengaruh besar dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer. Dalam sistem ini, kekuasaan tidak tersebar
secara merata kepada seluruh rakyat, melainkan terpusat pada kelompok tertentu yang memiliki kekuatan dan kepentingan bersama. Yang ketiga, negara demokrasi. Negara demokrasi adalah bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga seluruh kebijakan dan jalannya pemerintahan pada dasarnya berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.